Jokowi, cukup sudah memimpin negara ini. Sudah tidak mau rakyat dan papan boros itu. Saya sangat bajingan ketika melihat sebuah presiden yang tidak mendengarkan pengkhianat rakyat untuk hadir di sini untuk beradu gagasan dengan kami masyarakat sipil. Tidak pernah. Untuk apa gedung dibangun sebesar ini? Kandang babi. Untuk apa? Bangun setinggi-tingginya. Dari kita ada diculik. Kepentingan perutnya. Untuk kepentingan di Mojokerto. Tolong difungsikan DPR ini menjadi sebuah ruang untuk kita masyarakat mengalami sebuah ketertindasan yang banyak mengalami sebuah kelaparan. Namun, apakah Dewan Perwakilan Rakyat kita mewakili kita, melihat kita sebagai rakyat sipil? Saya tidak berangkat dengan gelar sarjana. Saya berangkat dengan rakyat sipil. Mahasiswa. Merdeka! 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 Di dua momentum yang berbeda dan krusial, seakan kita dibodohi. Seakan kita tidak tahu apa-apa. MK mengeluarkan keputusan untuk memberikan jalan polos untuk anak siapa? Jokowi. Jokowi bang. Jokowi bangsat. Kali ini di momentum pilkada dengan mudahnya dia mengadop demokrasi kita. Dan yang tergabung dalam aliansi mahasiswa, kita meminta kepada Bapak yang terhormat untuk tidak menghalangi kita dalam proses. Kita jemput Dewan Perwakilan kita, kawan-kawan. Dewan kita dijemput itu. Masya Allah. Tahun 2022 saya sempat berdemonstrasi di ruang ini, bertemu dengan ibu ini juga. Nyanyi dewe. Nyanyi sendiri, Bu. Aku berdiri jadi Indonesia. Jokowi. Negeri bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pancasila. 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 Nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Memimpin dengan piagam. Jangan sampai itu terjadi pada rezim Jokowi. Jangan sampai teruskan oleh yang namanya Kaisang. Jangan sampai hal tersebut kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hanya segelintir orang. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Sebagai mahasiswa menyampai aspirasi dari rakyat, kita adalah orang-orang terdidik. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat yang tertindas! 79 tahun kemerdekaan Indonesia! Di pelosok desa, di pelosok negeri, memeriahkan dengan sebuah kemerdekaannya. Tapi nyatanya, kado kemerdekaan Indonesia di gedung DPR dengan sembrononya mengkhianati sebuah konstitusi. Apakah ini benar, kawan-kawan? Apakah ini benar, kawan-kawan? Kalau kita
seenak-enaknya merubah keputusan dengan jangka waktu sehari. Apakah ini DPR dibilang menjadi anggota yang akademik, anggota yang dibina oleh rakyat, tapi tidak melihat terkait dengan kepentingan rakyat? Apakah ini tidak sepakat, kawan-kawan? Sepakat atau tidak? Tidak. Sepakat atau tidak? Tidak. Karena ini izinkan kami dari kawan-kawan aliansi Mojokerto Bergerak ingin menuntut sebuah keadilan, ingin memberikan sebuah tuntutan yang kami bawa. Karena kenapa? Karena rencana undang-undang ataupun rancangan undang-undang yang dihadapkan oleh DPR secara terang-terangan mengangkangi sebuah keputusan. Satu kata. Belum ada yang kenal mungkin. Belum. Pernah dulu ada demo kok ibu Pansel. Saya Setia Puji Lestari. Siapa, Bu? Ketua Santri. Siapa, Bu? Anjay. Oh iya. Saya ini adalah Mbak Nia. Ketua Komisi 1 dan Jamin Kak, Bu. Oh, sakit mendadak. Bisa bangi lo, Nek. Bangi lo. Beriake, Mas. Oh, ada nyalek dalam ini saya sepakati, saya kawal, saya tanda tangani. Jaminannya, Bu. Jaminannya sampai pusat. Jaminannya apa? Gedung. Ini namanya gedung DPR kalian semua loh. Bu, saya coba kursinya, Bu. Nggak boleh masuk. Pelanggaran. Ingin bertanya, ini kenapa surat ini tidak disampaikan pada yang GR, apa jaminannya? Soalnya ini yang di sini bukan ketuanya, ada tanda tangannya dan stempelnya pun kita nggak tahu. Nang wes, pas wes. Mas Haris. Ini loh sudah sama. Ayo ambil tanda tangan.
tidak menaati putusan MK adalah bentuk pembangkangan dan pengkhianatan pada konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas untuk mendesak dan menuntut DPR agar menghentikan upaya-upaya revisi UU Pilkada yang ngebut dan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan kelompok, serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang telah disepakati bersama. Merespon potensi pengkhianatan demokrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan ini, kami dari organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil Mojokerto yang tergabung dalam aliansi menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam RUU Pilkada yang dibahas oleh Balik DPR RI menyimpang dari putusan MK. Hal semacam ini apabila dibiarkan berlanjut, maka Pilkada 2024 bersifat inkonstitusional dan tidak memiliki legitimasi untuk diselenggarakan. MK merupakan penafsir konstitusi satu-satunya yang memiliki kewenangan menguji UUD NKRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia. 2. Mendesak DPR untuk tidak melakukan revisi UU Pilkada nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. 3. Meminta DPR untuk menghormati putusan MK dan memandang putusan MK sebagai final. 4. Mengecam upaya Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan pembangkangan konstitusi dan membahayakan kedaulatan hukum. 5. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk tidak menyetujui putusan hasil rapat panja UU Pilkada dan Badan Legislatif yang akan disahkan pada rapat paripurna DPR RI pada Kamis 22 Agustus 2024 sebagaimana surat undangan rapat paripurna nomor B/98 6. Menyerukan para elit politik, para ketua umum partai, dan para pimpinannya untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya. 7. Menuntut calon kepala daerah memenuhi syarat moral yang tinggi, termasuk bebas dari segala bentuk tindakan kekerasan berbasis hukum, kekerasan berbasis gender, dan seksual. Calon dengan rekam jejak pelanggaran hak-hak perempuan atau yang terlibat dalam kekerasan gender tidak boleh diizinkan untuk berpartisipasi dalam pilkada. Ini bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. 8. Mendesak Badan Legislatif DPR RI yang menganulir putusan MK untuk mengumumkan pembatalan dengan mengadakan press conference. 9. Mendesak KPU untuk segera mengesahkan PKPU mengenai Pilkada serentak 2024 sesuai dengan putusan yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Teman-teman dari perwakilan kita, yang mana mungkin sebelum pada tahapan penandatanganan paripurna untuk merevisi undang-undang yang mana telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai UU Pilkada. Nah, ini yang tidak menjadi ketahuan kami, mengapa dari jangka waktu 1 hari DPR RI dapat melakukan hal tersebut. Mungkin bisa diberikan gambaran umum oleh DPRD Kabupaten Mojokerto atas sikap. Jadi kita tidak hanya melihat dan mendengar yang tadi disampaikan bahwasanya mendukung atas tuntutan kita, tapi kita juga harus melihat dan mendengar redaksi yang mana disampaikan oleh wakil dari Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto mengenai hal yang kini terjadi di Indonesia. Dan nomor 70 ini kemarin kan sudah ada sidang paripurna di DPR RI, tapi seperti juga yang diketahui oleh adik-adik bahwa itu tidak terlaksana karena tidak quorum. Jadi secara otomatis sebenarnya apa yang dituntut oleh adik-adik bahwa kita akan kembali lagi pada putusan MK. Itu ya, itu penting dulu yang digarisbawahi. Iya enggak? Setuju enggak? Setuju kan? Ada yang setuju ini kan? Pada intinya adalah seperti itu. Kami terima kasih banyak atas apa yang adik-adik sampaikan tadi secara garis besar.
nanti kalau diskusi mohon silakan diskusi lagi. Halo adik-adik itu biasanya adik-adik juga sering diskusi sama kita, audiensi sama kita. Ini sudah lama kayaknya memang enggak ya. Tadi ada sudah yang bilang kok wajarnya ibu-ibu ini aja ya. Adik-adik harus dipahami karena memang kebetulan kita di berbagai macam ada beberapa komisi dan kebetulan komisi yang memang ditugaskan khusus untuk istilahnya respect ataupun untuk turun untuk berdiskusi, dan itu adalah komisi 1 dan kebetulan itu di saya gitu ya. Kalau di pimpinan secara otomatis pimpinan ada 4, tapi ini nanti secara keterwakilan adik-adik jangan khawatir, apa yang adik-adik sampaikan kita tanda tangani bersama, dan di belakang tadi sudah disampaikan oleh Bu Puji akan segera